Ada smartphone mahal, ada smartphone premium. Dan kedua hal ini nggak selalu sama. Kamu pernah nggak beli sesuatu yang mahal, lalu sekitar 2 minggu kemudian, kamu ngerasa, kok nggak ada yang berubah ya dalam hidup kamu? Nah, itu adalah sesuatu yang selalu saya jadikan ukuran. Bukan spek di atas kertas, bukan skor benchmark, tapi apakah smartphone itu benar-benar mengubah cara kita menjalani hidup? Atau cuma menjadi benda mahal yang duduk manis di dalam saku, tapi ya gitu aja. Dan buat saya, premium itu bukan tentang angka di price tag. Premium itu adalah sesuatu yang terasa intensional, disengaja, dirancang dengan tujuan, dibuat dengan standar, dan hadir untuk meningkatkan experience kamu. Bukan cuma sekedar bikin kantong kamu penuh dengan barang mahal aja, tapi nggak bisa apa-apa. Jadi, saya akan mulai video kali ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah Motorola Signature ini adalah smartphone yang premium atau smartphone ini cuma satu dari sekian banyak smartphone mahal lainnya yang ngakunya premium? Dan semua akan saya bahas di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Dan saya mulai dari kameranya, karena kamera itu adalah janji pertama yang hampir seluruh brand smartphone itu buat, tapi juga jadi janji pertama yang banyak brand smartphone tidak tepati. Saya bawa Motorola Signature keluar pada siang hari. Langit cerah, situasi di mana banyak smartphone akan kesulitan menjaga keseimbangan antara bagian yang terang dan bagian yang gelap dalam satu frame. Dan hasilnya, langitnya nggak meledak jadi putih, bayangannya nggak tenggelam jadi hitam pekat, semuanya terjaga, warnanya akurat, terasa natural, bukan terasa kayak filter Instagram yang ditempelin otomatis. Dan mungkin itu karena sensor utamanya, Sony Lithia 828 50 megapiksel dengan OIS, dan punya ukuran piksel yang besar, yang artinya ini akan menangkap lebih banyak cahaya per titiknya. Hasilnya terlihat nyata di foto, bukan cuma di spesifikasi. Dan DxOMark memberikan smartphone ini gold label dengan skor 164, top 5 worldwide. Prestasi yang premium. Dan 3 hal yang di-highlight di sini. Moto AI-nya yang menghasilkan foto tajam bahkan di berbagai kondisi, kemudian sistem HDR yang membuat foto outdoor terlihat seperti yang mata kamu lihat, serta sertifikasi Pantone yang menjamin akurasi warna di setiap kondisi cahaya. Dan ini bukan gimmick, ini adalah hasil uji independen. Kemudian untuk zoom, ada lensa periskop 50 megapiksel dengan 3 kali optical zoom yang bisa push sampai 100 kali. Dan yang saya suka, di jarak menengah, detailnya nggak hancur, teksturnya tetap terbaca. Dan ini yang sering jadi titik lemah smartphone lain begitu kamu kalau mulai zoom. Dan untuk ultra wide-nya juga nggak sekedar pelengkap. 122 derajat field of view dan distorsinya terkontrol. Tapi frame-nya nggak melengkung aneh seperti yang sering terjadi di lensa ultrawide kebanyakan smartphone. Dan untuk selfie, ini bukan afterthought. 50 megapiksel Sony Lithia 500 f2.0 autofocus. Di segmen premium, kamera depan memang sering jadi bagian yang paling dikompromikan. Tapi di sini nggak kayak gitu. Detail wajah terjaga, skin tone nggak di-smooth berlebihan, dan autofokusnya responsif. Bahkan untuk kondisi cahaya yang nggak ideal, dan ini keren. Lalu pada malam hari, saya jajal lagi. Dan ini yang selalu jadi ujian sesungguhnya bagi sebuah smartphone. Banyak smartphone pada malam hari menghasilkan foto yang terang, tapi terasa palsu. Terlalu smooth, terlalu bersih, sampai nuansa malamnya hilang. Dan Motorola Signature nggak melakukan itu. Gelapnya tetap terasa gelap di tempat yang memang seharusnya gelap. Cahayanya nggak bleeding kemana-mana, ada grain halus yang justru membuat foto malam terasa lebih estetik, namun lebih jujur. Dan untuk video, ini bisa merekam sampai 8K dan support Dolby Vision. Ada Horizon Lock yang menjaga frame tetap stabil meski objek banyak bergerak. Ada mode Dual Capture yang merekam dari 2 kamera sekaligus, depan dan belakang. Juga slow motion sampai 4K 120 fps untuk momen yang memang terlalu cepat untuk dinikmati dengan kecepatan normal. Dan audio zoom, di mana saat kamu zoom ke subjek, mikrofon ikut fokus ke sana. Detail kecil yang sebenarnya baru sangat terasa saat kamu putar ulang videonya. Dan semakin lama saya pegang, saya semakin sadar betapa spesialnya smartphone ini. Bayangin aja, 6,99 mm.
textile finish, aluminium camera housing. Ini adalah kombinasi yang keren banget. Sementara di luar sana, ada smartphone mahal tapi terasa seperti produk massal. Karena desainnya terasa sama semua, sedangkan yang ini enggak. Dan saya suka banget sama fakta seberapa tipis smartphone ini. Meski saya bicara soal tipis itu bukan sebagai fitur. Saya bicara soal tipis di sini sebagai sebuah statement. Ini bukti bahwa Motorola sebagai pihak yang mendesain smartphone ini tahu persis siapa yang akan memegangnya. Orang seperti apa yang bisa mengapresiasi smartphone ini. Dan itu adalah sebuah statement yang premium. Kemudian, smartphone ini juga punya dua pilihan warna, Martini Olive dan Carbon. Keduanya bukan nama warna umum, dan memang gak terlihat umum, karena ada detail yang sangat-sangat bagus di sini. Dan setiap detail terasa seperti sebuah decision yang disengaja, dan itu sudah bukan lagi spesifikasi, itu craftsmanship. Sekarang kita lihat layarnya, 6,8 inch Extreme AMOLED, 165Hz, 6200 nits peak brightness, Dolby Vision, HDR10+, Pantone Validated Color, dan 100% DCI P3. Ini bukan sekedar layar besar dengan angka tinggi. Ini kanvas untuk foto yang baru aja kamu ambil, untuk konten yang kamu konsumsi, dan untuk momen yang kamu ingin nikmati tanpa kompromi. Apalagi audionya didukung sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Qualcomm Snapdragon Sound. Kombinasi yang beneran premium, karena premium di telinga sama pentingnya dengan premium di mata. Dan di balik semua itu, ada Snapdragon 8 Gen 5, 12GB RAM, internal storage 256GB UFS 4.1, dan baterai 5200 mAh silicon carbon dengan 90W turbo power wire charging dan support 50W wireless charging. Hal itu bikin smartphone ini nggak hanya tampil premium, it performs in premium level. Dan nggak berhenti sampai di situ, karena masih ada Moto AI yang hadir bukan sebagai kamera AI yang mungkin kamu lupa pakai setelah 2 minggu di unboxing. Bukan itu. Tapi lebih ke 8 fitur produktivitas yang native ada di smartphone ini. Bukan cloud dependent dan bukan gimmick. Di sini ada assist, create, dan lebih banyak lagi yang bisa masuk ke ritme kerja harian kamu tanpa harus kamu pelajari ulang. Ini efektif untuk orang yang waktunya mahal dan gak suka terganggu oleh hal-hal yang seharusnya bisa otomatis aja. Belum lagi ada IP69 dan IP68 protection dan standar militer, ditambah dengan Gorilla Glass Victus 2. Benar-benar perlindungan yang top tier. Karena orang yang hidupnya bergerak cepat nggak punya waktu untuk khawatir soal smartphone-nya. Smartphone yang harganya segini seharusnya juga bisa survive di berbagai kondisi mengikuti aktivitas pemiliknya. Bukan smartphone yang rewel. Dan untuk ketenangan pikiran jangka panjang, Motorola Signature juga hadir dengan layanan free pick untuk repair. Kamu nggak perlu repot-repot keluar dan antri di service center, cukup hubungi tim mereka, dan smartphone kamu akan dijemput langsung dari lokasi kamu, dan ini berlaku untuk area Jabodetabek. Dan ini bukti kalau smartphone se-premium ini seharusnya juga punya after sale service yang setara premiumnya. Untuk harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan dengan harga spesial Rp11.999.000 dari harga normal Rp12.999.000. Tersedia mulai 24 April 2026 di e-commerce dan retail stores. Dan ini yang saya rasa penting untuk kamu tahu. Ada special benefit hingga Rp2 juta yang bisa kamu dapatkan di XL, Vision Plus, Mr. Aladdin, DMS Plus, dan Motion Pay. Jadi, nilai yang kamu dapatkan sebenarnya lebih dari sekedar angka di price tag-nya. Dan sekarang kembali ke statement awal. Ada smartphone mahal, ada smartphone premium. Dan setelah saya lihat, pegang, dan rasakan Motorola Signature ini, saya nggak lagi bingung membedakan keduanya. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!